dari fundamental sampai dengan summarization teknik. Cuma yang akan kita bahas yaitu dari 1, 2, 3, terus 4, 5, 6 akan dibahas, 7-nya dibahas sedikit. Kayak gitu. Oke, kembali lagi dulu ya. Kalau misalnya di project NLP, buat teman-teman nanti ngerjainnya base-nya pakai Python. Emang base banyaknya emang Python sih ngerjainnya. Terus dia ada beberapa library lah, ada LTK, Feather, TextPlug, Google Trends. Ini itu dipakai buat processing dan validasi intinya lah, kayak gitu. Terus sebelum kita masuk ke bagian-bagian lain yang ribet, kan NLP kan kalau di penjelasan kemarin kan kita sempat ngebahas bahwasanya NLP itu adalah suatu keilmuan yang dimana dia tuh menggabungin gimana caranya suatu komputer bisa memproses suatu data teks hingga menjadi numerikal yang bisa dipahami oleh algoritma gitu. Jadi kita ngubah dari teksnya itu, kita convert jadi suatu vektor atau suatu matriks yang bisa dipahami oleh suatu algoritma yang dipakai. Nah, sebelum masuk ke tahap processing ini ya, kita ada beberapa hal yang harus dipahami dulu. Pertama ada linguistic units atau satuan bahasa. Satuan bahasa di sini ada namanya FGM, phoneme, grapheme, morpheme. Bedanya apa? Kalau phoneme itu intinya bunyinya dia gimana. Jadi kalau misalnya A, B, C, D, E, F, G, H huruf vokal, terus huruf yang sama vokal yang kayak K itu kan ada K sama A kan. Nah, K nya itu yang bunyi sendiri. Terus kalau misalnya grafem itu adalah simbol tulisan. Jadi kalau simbol tulisan ya udah bunyi yang simbol yang menyatakan bunyi tersebut itulah yang dimasuk dalam grafem. Terus kalau morfem itu adalah satuan makna. Satuan makna itu kita ngebagi beberapa kata based on penyusunannya apa aja, satuan maknanya apa. Contoh di sini itu adalah applicable. Di sini kan kita tahu kalau misalnya un itu kan bisa berarti tidak atau tidak jadi atau dibatalkan, undo dan sebagainya macamnya. Terus kalau misalnya break, ya break dengan terus able itu bisa atau capability untuk sesuatu. Nah di sini kan berarti unbreakable gitu kan, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa di break seperti itu. Nah kalau di bahasa Indonesia dia teman-teman masih mengenal dengan kata-kata imbuhan. Contoh makanan dan minuman. Kan kata dasarnya dari kata makan. Nah, dan minum juga dari kata minum gitu. Kalau misalnya dia dapat kata dimakan, berarti kan dia kan lagi memproses dimakan atau diminum, memproses diminum. Cuma kan kalau dia ngomong makanan, minuman, berarti kan dia menyatakan satu kata benda lah. Kayak gitu. Itu dari morfem. Dia mengenalinya tuh berdasarkan satuan maknanya. Lah, lanjut ke bagian lain. Ini kita ulas singkat. Pertama ada regex. Intinya adalah dari suatu paragraf, suatu kalimat yang panjang, dia akan membagi dia based on kata-katanya apa. Jadi kalau misalnya kalian punya, saya suka makan nasi, saya suka ayam goreng remaja misalnya, ya udah dia akan ngebagi per kata-katanya supaya nggak gabung semua gitu. Jadi kalau misalnya dia indikasi ke nolnya di situ misalnya saya, terus yang keduanya suka, tiganya makan, terus empatnya nasi, ini juga semuanya itu adalah bagian dari regex organizer. Dia pattern based, jadi dia membagi berdasarkan pattern dan dia membagi kalau kalimat per kata-katanya dibagi kayak gitu. Nah terus ada tree bank. Tree bank itu singkatnya adalah dia tuh membagi tapi based on-nya pakai grammar. Jadi dia ada suatu panduan khusus kalau misalnya dia ada kata-kata English misalnya aren't, misalnya don't dan sebagainya macamnya, useful dan sebagainya macamnya, dia akan membagi dengan metode penyusun dalam bahasa Inggris. Jadi dia akan membagi kalau misalnya dia pakai verb ing, dia akan membagi verb ing-nya. Kalau dia misalnya pakai verb to, maka verb to-nya akan dilepas dengan verb bawaannya kayak gitu-gitu. Nah terus ada tweet tokenizer. Nah base-nya ini memang dipakai kalau teman-teman ngurus buat segala urusan di sosial media. Jadi kalau teman-teman scraping di sosial media dari Twitter or dari Instagram dan sebagainya macamnya, based on-nya pakai tweet tokenizer kayak gitu.
Nah, selanjutnya ada tahap-tahapan yang harus kalian lakukan sebelum mengubah ini kan kata-kata kan. Kita kan ada fonem, terus tokenisasi. Ini kan masih berupa kata-kata. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mengubah itu menjadi suatu input numerical yang bisa dipahami oleh algoritma. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah text normalisasi. Pertama itu ada HTML cleaning, ada case holding, stop removal, stemming, limitation, dan n-gram. Nah, jadi tidak normalisasi ada pengertian yang harus dipahami dulu. Sebenarnya ketika kita mendapatkan seluruh data set, misalnya data set itu kan bisa kita peroleh dengan satu dapatnya dari open public, dari Kaggle, dari UCS, atau dari resource yang lain misalnya. Tapi beberapa juga kan ada yang dari scraping. Nah, tahapan pertama kalau misalnya teman-teman lakukan scraping, itu HTML cleaning. Jadi, semua kebutuhan teman-teman dari dataset tersebut harap dibersihkan dulu. Kalau habis scraping ya, harus bersihin dulu semua HTML, mau anchor, mau header, div, dan sebagainya harus dihilangin, harus bersih. Kayak gitu. Terus yang kedua ada case holding. Case holding itu sederhananya adalah dari, ini kan huruf itu kan, kata-kata itu kan ada yang huruf besar, ada huruf kecil. Nah, ini akan menyamakan dengan semua itu akan jadi huruf yang kecil semua. Jadi yang awal di sini besar kan, nah dia jadi kecil semua, kayak gitu. Terus lanjut start removal. Nah, intinya adalah dia itu menghapus kata-kata yang common atau kata-kata yang sering muncul atau kata-kata yang bukan kata-kata inti dari suatu kalimat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk bukan kata-kata inti lah, gama gitu. Yang dihapus itu kata-kata pendukungnya. Contoh di sini dari kata-kata saya sangat senang bermain-main dengan komputer di laboratorium kampus. Yang dihapus apa aja? Nah, yang dihapus pertama itu adalah saya sangat. Nah, senang ini kan menyatakan sesuatu, tapi kan ini kan semacam suatu hyperboliknya lah, yang lebih-lebihkan banget. Terus bermain-main ini kan pernyataan kegiatan sedang apa. Dengan ini kan kata-kata pernyataan apa ya, penghubungnya lah. Ini dihapus. Komputer ini benda. Nah, di ini kan menyatakan tempatnya di mana. Terus laboratorium kampus ini memang tempatnya. Nah, jadi kata-kata tadi yang dicoret ini tadi, ini semua dihapus. Begitu juga nanti buat teman-teman buat kalau ada kata-kata lain, misalnya saya suka makan nasi di warung Payaku Buah. Nah, tadi kan saya sangat kan dihapus, tinggal senang makan di Payaku Buah, D-nya dihapus. Saya senang makan Payaku Buah. Nah, itu bisa. Nah, lihat gini hasilnya. Bersih. Nah, after itu baru kita ke tahap stemming. Stemming itu adalah dia tuh remove kata imbuhannya. Contoh di sini itu adalah running. Running dia akan di stem, dia akan menjadi run. Di sini apakah ada kata-kata yang imbuhan? Jawabannya ada. Apa? Nah, ini bermain-main. Bermain-main ini kan kata imbuhan kan, ada kata ber, terus ada double lagi deh, menyatakan 2 kali. Nah, oleh karena itu kata utamanya kan ini kan, nah ini dipakai, yang ini dihapus, kayak gitu. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Masuk situ. Nah, karena kita sudah tahap smart removal, kita menghapus kata-kata yang ada kata imbuhan yang kita hapus. Nah, selanjutnya adalah tahapan stemming. Nah, di tahapan stemming ini kan udah bersih dari kata-kata imbuhan. Nah, selanjutnya adalah bigram. Jadi sederhananya kita menghubungkan dia based on pattern kemunculannya. Jadi kata pertama akan berhubung dengan kata kedua. Kata kedua akan berhubung dengan kata ketiga. Kata ketiga akan berhubung dengan kata keempat. Kata keempat akan berhubung dengan kata kayak gitu. Dan menghasilkan seperti ini. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tahapan
pembersihan. Nggak ada lah ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke tahap yang lain, kita akan masuk ke tahap keduanya, yaitu adalah teks representasi. Kita di sini akan ngebahas TF, IDF, dan BOW atau backover. Sederhananya adalah BOW itu adalah kumpulan dari suatu kata-kata. Nah, kata-kata ini itu disimpan dalam BOW dan dibuat suatu matriks kemunculan. Kayak gitu. Nah, contoh di sini dokumen satunya adalah saya suka makan nasi. Nah, nasi adalah makanan pokok Indonesia. Nah, karena tadi kita udah belajar tentang bagian dari awal, bagian representasi data atau tahapan pembersihan. Nah, di tahapan BOW beberapa pemahamannya adalah karena dia kumpulan kata, dia akan menghapus beberapa atau melupakan grammar dan word order kayak gitu. Jadi dia hanya akan fokus pada kemunculan kata atau frekuensinya kayak gitu. Contoh di sini tadi saya suka makan nasi, vocabnya adalah dari kedua dokumen ini adalah saya suka makan nasi adalah makanan pokok di Indonesia. Tapi base-nya kalau misalnya kita masuk ke tahapan tadi yang di awal, kita kan ada tahapan dari 1, 2, 3 kan, sampai dengan tahapan n-gram tadi kan. Nah, tapi kita nggak lakukan itu. Kenapa? Karena kalau di tahapan BOW, dia melupakan word order dan hanya fokus pada frekuensi kayak gitu. Terus beberapa kata-kata yang misalnya double dia akan hapus, dan beberapa kata-kata yang maknanya dasarnya sama, beberapa dia akan hapus juga. Contoh di sini misalnya saya suka makan nasi. Nah, saya suka muncul, suka muncul, makan muncul, nasi muncul. Nah, tapi di sini adalah itu bisa aja muncul, bisa aja enggak. Tapi kebanyakan banyak orang yang munculin, jadi pakai aja nggak apa-apa. Nah, makanan ini yang agak beda. Makanan kan kata dasarnya sama dengan kayak makan kan. Cuma dia ada imbuhan an-nya. Nah, karena ada imbuhannya ini, walaupun dia menyatakan dua hal yang berbeda, ada dua hal yang aku lihat beberapa kali ketika aku ngelakuin, dia tuh ada yang tetap mempertahankan makan dan makanan seperti dengan contoh ini, ada juga yang menghapus. Nah, contoh ini menghapus kayak gitu. Kayak gitu. Nah, setelah kita udah memilah-milah ini, kita akan bikin indentasinya atau matriks kemunculannya kayak gitu. Terus kita masuk ke tahap 2. Jadi kita akan menghitung frekuensi kemunculannya. Jadi kita urutin. Jadi di sini tuh indentasi yang ke 0. Ini yang ke 0. Terus ini yang terakhir sendiri. Ya. Nah, terus ketika dia masuk pertama, indentasi ke 0, kan kata saya muncul pertama kali di sini. Terus ke 0. Terus ke 0. Karena dia dokumen 1, dia muncul, maka dia muncul. Ditulis 1. 1 tuh menyatakan kemunculannya dia. Terus kenapa di dokumen 2 kata saya nggak muncul dan nilai 0? Karena di kata saya, di indentasi ke 0-nya, dia adalah nasi. Nah, kan beda nih. Nah, karena itu nilainya adalah 0. Kayak gitu. Begitu juga sampai dengan yang terakhir. Harusnya ini ada bagian dari Indonesia harusnya. Cuma nggak dimasukin. Kayak gitu.
Dia ada 9, 9 kali 2, 9 kali 2. Nah, Indo. Nah, Indonesia ada satu lagi. Nah, yang kayak gitu. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah merepresentasikan data dari kumpulan kata-katanya. Tujuannya adalah mengkonvert teks dari bentuk teks yang biasa menjadi bentuk numerical vector yang bisa diolah oleh machine learning. Kayak gitu. Itu siapa sih yang angkat tangan? Hadir. Oh ya. Oke. Tahap selanjutnya adalah setelah kita melakukan BOW, kita akan masuk ke tahap TF-IDF. Sebelumnya, TF-IDF itu dipakai buat apa sih? Sederhananya, TF-IDF itu dipakai buat menghitung, yang dimana jika angka dari TF-IDF ini semakin tinggi atau semakin beda antara zero satu sama 2-nya, maka dia itu dalam tanda kutip angkanya itu menyatakan bahwasanya dia tuh dokumennya sangat beda, better at document differentiation gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya satu, bisa aja buat ngecek kesamaan atau plagiasi ya biasanya kan. Kalau kita nyari yang plagiasi itu kan, plagiasi. Terus bisa juga dipakai di aplikasi di chatbot. Nah, jadi teman-teman yang ngambil tugas TA-nya di arah chatbot, nah dia ada yang pakai FDF buat ukur kesamaan kata dan untuk text generation juga kayak gitu. Jadi TF itu adalah pengertian dari term frekuensi, sedangkan IDF itu adalah inverse dokumen frekuensinya berapa. Jadi kalau di sini intinya adalah dibalik-balik aja sebenarnya. Jadi misalnya di sini contohnya saya itu kan munculnya cuma satu kali, ya kan, dari dokumen satu. Dokumen satu kan cuma ada 1, 2, 3, 4 nih. Dan kata saya cuma muncul satu kali aja. Nah, wis tinggal bagus saja 1/4 nilainya adalah 0,25. Terus karena kita di sini harus mencari kata-kata saya, berapa nilai TF-IDF-nya dimasukin dulu ke inverse-nya. Nah, inverse-nya di sini dia tuh ngelibatin jumlah dokumen. Nah, di sini kan ada dokumen 1 dan dokumen 2. Dan dari keseluruhan kata-kata ini sampai dengan kata Indonesia ini, kata saya cuma muncul satu kali saja. Oleh karena itu tulisannya adalah 2/1. Nah, hasilnya adalah 0,301. Dikaliin hasilnya 0,075. Kayak gitu. Nah, terus setelah kita mengolah ini semua, kan kita bingung, kok sudah ditulis BOW-nya, terus buat apa? Nah, buat apanya itu dipakai dihitung. Jadi kita menghitung Gaussian similarity. Nah, di mana di sini kita lakukan perkalian antar bagian dari matriks vektor dan gimana vektor kemunculan dari kata-kata dari dokumen 2. Nah, dia punya rentangnya itu adalah dari angka 0 sampai dengan 1. Kalau misalnya kamu 0 berarti 1, kamu berarti dokumennya sangat berbeda. Kalau misalnya 1 berarti dokumenmu sangat identik. Kayak gitu. Nah, terus kita selanjutnya ada selain BOW sebenarnya namanya one encoding. Cuma dia itu jatuhnya binary factor per word. Jadi misal nih, saya suka makan nasi, maka dia akan bikin n kali n kali n. Nah, contoh di sini. Nah, di dokumen 1 dia kan ada 1, 2, 3,
4, 4. Nah, di sini dia kan nyari kata makan. Nah, makan tuh munculnya di 0, 0, 1, 0. Loh, kenapa ini 0? Loh, karena apa? Karena di kata ketiga di sini munculnya 1, 0. Terus buat kata saya gimana? Nah, saya kan muncul di indentasi pertama. Oleh karena itu nilainya adalah 1. Nah, terus suka muncul di kata kedua, makanya muncul di sini. Begitu juga dengan kata terakhirnya. Tujuannya apa? Sebenarnya mudahnya adalah menghitung vektor untuk binary saja, terus dia akan menghitung untuk setiap bagiannya itu. Sedangkan kalau BOW dia itu frekuensi per dokumen, berapa kali dia muncul. Contoh kayak gitu. Terus kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah word embedding and semantic substitution. Jadi ada 2 di sini, ada 3 malah yang harus dipahami. Intinya adalah word to fact, arsitektur, sama dokumen to facture, sama word mover distance. Oke, yang pertama, kalau tadi BOW itu adalah kumpulan dari suatu kata-kata. Nah, kalau ini dia dipakai untuk capture suatu konteks. Nah, konteks kata. Nah, dan menghasilkan kata-kata yang dituju. Nah, kalau skipgram ini dia itu punya kata-kata yang diinginkan. Terus dia akan menghasilkan suatu konteks. Nah, gitu. Contoh bedanya, kalau SIBO atau continuous derivative of word, nah, dia akan kita harus menginputkan kata-kata yang sangat spesifik lah. Spesifik. Jadi contoh, misal kita menginputkan di sini adalah saya suka NLP, lalu dia akan memproses dan mempredik apa ya yang cocok. Nah, misal belajar, oh kata cocok. Coba kalau misalnya makan, apakah cocok? Saya suka makan NLP, kan nggak cocok kan? Nah, karena itu dia akan melihat konteksnya dulu, kata-katanya ke arah mana dulu, kata-kata ini konteksnya kemana dulu, lalu dia akan melanjutkannya dengan kata-kata yang sesuai dengan konteks. Nah, karena tadi kata makan gak cocok, kata minuman gak cocok, kata apa lagi, sabar NLP gak cocok karena gak sesuai dengan konteks, dan dia melihat belajar itu adalah kata yang konteksnya cocok, maka continuousnya adalah dari kata situ. Kayak gitu. Terus kalau buat skipgram sama-sama aja, cuma bedanya yang dihasilin dia itu adalah kata-kata yang inputnya biasanya kecil gitu, gampangnya gitu. Kalau misalnya dari SIBO, dia itu inputnya harus besar. Jadi kalian harus ikutin beberapa kata gitu yang cocok. Kayak gitu. Terus itu namanya word to fact. Word to fact ini contohnya tadi sudah. Nah, lanjut ada namanya WMD atau word mover distance. Nah, tujuannya adalah mengukur jarak semantik dari dua dokumen menggunakan word embeddings. Nah, jadi kalau tadi kita mengenal konteks tadi di awal SIBO continuous dan skipgram, nah dia akan melihat dua dokumen dan melihat apakah konteksnya dari dua dokumen itu sama atau enggak.
tapi base-nya dari ini, dari dua ini, kayak gitu. Di sini contohnya kita pakai contoh dari kata-katanya Obama. Obama speaks to the media. Ini adalah kata-kata dari yang pertamanya. Terus kata-kata keduanya adalah President greets the press. Nah, di sini kenapa nilainya dia similar? Kenapa? Karena Obama ini kan presiden. RI1 lah kan. RI1. Nah, presiden juga RI1. Nah, dia menemukan ini adalah satu konteks yang sama. Nah, begitu juga dengan media. Dia menemukan kesamaan ini, begitu juga dengan speaks dan greets. Kayak gitu. Itu buat form of distance. Terus kenapa yang di kata-kata ketiga itu jaraknya atau nilainya tinggi? Itu dikarenakan karena dari awal Apple apakah bisa disamakan dengan konteks presiden? Enggak. Apakah company bisa disamakan dengan konteks press atau media? Bisa aja. Cuma di sini dia nggak ada menemukan kata-kata speaks yang sama konteksnya dengan greets di bagian di kata-kata ketiga. Dan dia sebenarnya ada rumusnya sendiri buat ngitung di WMD atau word mover distance seperti itu. Lanjut ada dokumen to fact. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah base-nya aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya PFDM dia itu mempredik kata-kata dari konteks dan ID dokumennya seperti apa. Tapi kalau misalnya PVDOW dia akan mengenali dokumen berdasarkan kata-kata yang dimiliki oleh dokumen tersebut. Misal dokumennya adalah ini dokumen 1 misalnya. Ini juga dokumen 1. Dia anggap aja ada konteks R1 di sini, yaitu presiden lah. Nah, oleh karena itu dia mengenali, oh di sini di orang ini mencari kata presiden, manakah dokumen yang konten dokumen ini. Nah, dia akan ngecek dan hasilnya akan ditarik ke dokumen 1, yaitu dari S1, S2, S2 kayak gitu. Terus kalau PFDM tadi ya, dia tuh mempredik kata-kata dari konteks lalu menghasilkan dokumen. Bedanya itu aja sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya di sini dia itu kan mempredik kata-kata dari suatu konteks, jadi dia akan ngelanjutin suatu konteks dulu baru menghasilkan suatu ID untuk suatu dokumen gitu lah. Nah, tapi kalau ini kita mempredik dokumennya dulu menggunakan kata-kata kayak gitu. Gak usah terlalu ambil pusing, ini akan diulas di semester depan, jadi ini cuma overview aja teman-teman. Nah, lanjut, ini tadi consent similarity ya, kita tadi tujuannya buat menghitung kesamaan antara dua dokumen. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada kebutuhan buat turnitin dan sebagainya macam, nah based on paling sederhananya itu bisa pakai consent similarity biasanya, karena sama nggak tadi ya, yang nanti kan kita mengenal di bagian consent similarity dengan di awal, hampir sama dengan metode juga. Nah, ini sama kayak ini. Oke, next kita akan melewati ini. Jadi ini materi-materi inti-intinya aja yang terbahas. Machine learning udah dipelajarin di sains data, ini akan tak lewatin. Tapi ya prosesnya jelas ada pre-processing, terus ada menghandle missing value, terus ada standarisasi, terus baru menghitung training dan validasinya berapa, testingnya berapa dan sebagainya macam. Terus classifiernya bisa pakai SVM, KNN dan sebagainya macam, banyak. Neural networks, nah bedanya ketika ini kita tuh kan harus manual dulu nih, membersihkan ini dulu. Nah, dibersihin dulu. Sedangkan kalau misalnya nanti di deep learning, nah teman-teman membuat suatu feature-nya apa aja dulu. Terus ada suatu hidden,
Nah, itu sudah output. Dia akan melakukan klasifikasi secara langsung di sini. Sedangkan di sini nanti dia hanya melakukan klasifikasi secara langsung. Kayak gitu. Terus nanti ada penerapan ini semuanya. Gitu. Terus itu dibahas. Oh ya, kalau teman-teman nanti ngerjain pakai model-model deep learning, kebanyakan teman-teman nggak pakai PyTorch lagi. Mungkin kalau PyTorch teman-teman pakainya paling di CNN, cuma kebanyakan nanti akan mengarah ke keras, pakai keras tuh semacam on ini lah, machine learning application-nya lah buat teman-teman pakai. Nah, terus ini ada model-model yang dipakai dalam NLP. Nah, tapi ini belum semuanya. Kenapa? Karena banyak banget topiknya untuk neural network dan itu. Jadi ketika teman-teman nanti ngecek, mungkin ada bingung, misalnya ada yang pakai transformer, ada yang pakai model lain, misalnya pakai Big-Gru atau pakai new arsitektur dan sebagainya macam. Nah, itu kan topik-topiknya baru. Nah, tapi based on-nya tetap ke arah sini juga gitu. Jadi kalau misalnya tahapan di model-model, kalau kemarin kita sempat belajar di tahap overview deep learning, kalau teman-teman masih ingat, di bagian RNN. Nah, ini mudahnya dia itu kembali ke mengembalikan suatu ingatannya dia sebelum dilempar ke dalam suatu output. Jadi kalau misalnya skema, nah RNN skema. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya RNN, dia itu kan kita ada tahapan, ada suatu input dan output kan sebenarnya. Nah, dia ada tahapan di mana dia itu mengingat dulu. Nah, di sini sebelum dilempar ke output ya, dia akan mengingat dulu dengan nilai V ini ke dalam sini dulu, diingat dulu. Nah, setelah itu dari output ini akan dilempar lagi karena backpropagation balik ke belakang untuk mengupdate nilai learning rate, bobot, dan sebagainya macamnya. Sehingga kan nanti nilai X1-nya pasti berubah. Oleh karena itu, ketika X1 barunya masuk, nah ingatan yang lamanya akan dihapus, terus ingatan yang baru tentang H1 yang baru akan disimpan dulu, terus H1 yang baru akan dilempar lagi ke output. Begitu seterusnya. Kayak gitu. Terus buat BLSTM dan sebagainya macamnya itu gimana sih? Sederhananya, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengingat konteks sebenarnya. Cuma dari suatu RNN itu ada masalah. Masalahnya adalah ketika dia menghandle data, satu, dia itu akan vanishing problem. Vanishing problem itu, anggaplah kalian sekarang punya diagram Cartesius, misalnya titiknya dari 0 ke 0. Nah, dia itu akan tinggi banget. Dari 0 ke 0 akan langsung naik ke puncak terus. Gak ada habis-habisnya, dan itu adalah masalah vanishing problem gitu. Dimana vanish yang terlalu tinggi. Nah, terus masalah keduanya, karena dia mengingat memorinya di dalam bagian dia tuh sering dia akan lupa dengan memori yang dia simpan barusan kayak gitu. Terus dia juga lama dalam trainingnya, tapi dia itu sangat bagus kalau teman-teman buat menghandle data sekuensial atau teman-teman punya input yang panjang banget. Nah, kalau misalnya punya variable input lengthnya panjang, nah itu bisa disangka pakai RNN gitu. Tapi lebih lanjutnya bisa dipelajari nanti sendiri. Terus kita akan ngulik bentar tentang LSTM.
Jadi gini, intinya dari suatu RNN, dia itu kan kita harus mengingat dia itu ada namanya gerbang input, ada gerbang output, ada gerbang forget. Ada 3 gerbang. Ada gerbang untuk masuk, gerbang untuk melupakan, ada gerbang untuk output. Nah, di tahapan ini, dia ketika informasi itu masuk, dia akan mulai dari sini. Input masuk, dia akan ingat dulu di sini. Baru nanti dia masuk menjadi suatu output. Tapi belum masuk ke sini, dia masuk ke sini dulu. Output gate, nanti masuk ke keluar sini. Nah, terus kita ada ingatan sel di sini. Nah, ketika dia ada ingatan yang baru, dia masuk. Dia akan masuk lagi, mengubah lagi ke dalam sini kan inputnya baru. Dia masuk lagi, dia masuk, terus dia akan lempar ke pipe holes-nya. Nah, disinilah tahapan gerbang di mana ingatan yang lama itu akan dilupakan. Gitu. Untuk gampangnya mana ya? Gini. Jadi intinya ini kan cell state dari input masuk set, dia akan masuk ke input dulu, terus akan diolah dulu di cell state seperti ini, lalu dia akan diingat di dalam cell state. Ini adalah memori dia mengingatnya. Nah, after itu, oh ternyata sudah tidak perlu. Oke, dia akan masuk lagi, ngelempar, masukin ke forget gate. Gitu. Intinya adalah dia punya 3 gerbang. Ada input, ada forget, dan ada output. Kalau misal teman-teman nggak paham, emang ini bukan materinya yang disarankan. Kalau di overview, bisa kalau lebih pakai CNN biar lebih mudah memahaminya. Kayak gitu. Terus nextnya ada big grow dan grow. Bedanya apa? Bedanya adalah grow itu kalau teman-teman sering pakai suatu aplikasi model yang versi ringan, nah grow itu adalah versi ringan dari LSTM kayak gitu. Jadi itu ada namanya reset dan update. Jadi kalau misalnya teman-teman sering pakai Google Docs ya, itu contoh sederhana kalau misalnya kita ngomongin grow lah buat Word. Jadi ketika teman-teman misal kan ada log dokumen, ketika teman-teman masuk ke jam tertentu, dia kan akan ngereset di jam tertentu dokumen itu seperti apa. Tapi ketika teman-teman ngerjain dokumennya, dia kan nge-state di jam segini si A ngerjain ini itu update. Tapi nanti kalau misalnya mau di-reset bisa ke jamnya. Itu gampangan sederhananya dari suatu grow. Nah, terus ada namanya BLSTM dan Big Grow. Bedanya apa? Bedanya adalah dia itu adalah ketika teman-teman melakukan ini kan hanya satu arah dari bagian forward pass, jadi dari bagian awal masuk ke output. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti yang BLSTM dari output dengan input dia akan masuk double kayak gitu. Penerapannya buat apa? Penerapannya kebanyakan ada di ALM juga banyak, processing data buat computing juga ada, sequential juga ada gitu. Tapi manfaatnya dengan GRU atau LPLCM, manfaatnya adalah satu, dia ini mengingat konteks itu jauh lebih baik gitu. Jadi dia dengan sedikit parameter, kalau di GRU ya dengan sedikit parameter dia bisa training lebih cepat dan performa lebih baik gitu. Mungkin itu aja topik materi buat NLP nanti seperti apa. Sebenarnya ada materi summarization, cuma akan tak loncatin. Ini materinya. Intinya adalah kalau di summarization adalah dari suatu kata-kata yang panjang, yang ribet, yang banyak, dia akan mengubah itu menjadi suatu kata-kata atau suatu ringkasan yang lebih kecil. Nah, dia itu ada 2 metode. Pertama namanya ada abstraktif dan ekstraktif. Bedanya apa? Kalau ekstraktif itu adalah plek ketiplek dengan apa yang ada di kalimat atau di teksnya. Sedangkan kalau abstraktif, dia ini punya pemikiran sendiri. Nah, makanya kalau teman-teman sering dengar tentang halusinasi di AI, nah ini adalah salah satu yang terjadi kalau teman-teman pakai abstraktif summarization. Dia ini punya kecenderungan untuk apa? Untuk ngarang.
kayak gitu. Terus di sini ada tabel selanjutnya. Kalau di konsepnya tadi ya hampir sama kayak tadi juga, ada TF-IDF, ada bow dan sebagainya, ada transformer, ada mechanism. Cuma itu akan lebih lanjut di deep learning. Nah lanjut kita akan ngomong tentang evaluasinya. Namanya ada Roach Evaluation Matrix. Pertama ada Roach 1, Roach 2, dan Roach L. Intinya adalah Roach 1, Roach 2, dan Roach L itu adalah penggabungan dari 3 skor yang sering kalian dengar. Pertama ada Precision, Recall, Advanced Score. Tapi Roach L itu paling beda. Kenapa? Karena dia di sini adalah menghitung panjangnya subsekuensi berapa. Dari awal kata dan kata-kata tambahan itu berapa yang dihitung. Ada yang muncul berapa. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomong saya suka makan nasi, itu misalnya itu ringkasan. Terus tiba-tiba tambahan, saya suka makan nasi goreng di Ambarawa. Nah, goreng di Ambarawa kan ada hitung 3 tuh. Nah, itu adalah disebut Roach L ya. Longest common sequence. Berapa kata-kata subsequence yang panjangnya yang gak sama dengan yang lainnya? Itu berapa? Gitu. Mungkin itu dulu singkat tentang pertemuan kali ini. Aku akan ngebahas tentang 2 topik yang lebih penting buat teman-teman TA. Ini kelompok 1 hadir kan ya? Halo, kelompok 1. Halo.